Kenapa tidak pernah berpikir? Karena ketidaktahuan manusia terhadap isi Al-Quranul Karim. Umat Islam sekarang kan cuma tahunya cuma sholat, ke masjid, baca Quran. Tapi isinya Quran yang nggak tahu kalau Al-Quran ada kabar-kabari seperti itu. Ini langsung dari Masjid Al-Furqan, Sidoarjo, silakan. Masih sering jadi pertanyaan di sementara manusia. Kenapa mereka sudah tahu bahwa ya memang minta pertolongan kepada Allah, tapi kok masih juga membutuhkan yang lain? Apakah karena faktor keburu atau tergesa-gesa ingin segera dipenuhi keinginannya atau bagaimana, Pak? Apakah ada Al-Quran menjelaskan itu, Pak? Ya. Kenapa? Kan masih banyak manusia yang Pak, melenceng atau mendua gitu loh, Pak ya. Yang pertama adalah karena ketidaktahuan bahwa Allah sesungguhnya telah menetapkan sesuatu di muka bumi ini, baik di dunia maupun di akhirat, berupa Al-Quran. Karena sesungguhnya grand design, rencana besar bagaimana program kerja tentang dunia dan akhirat itu, Allah sudah punya program kerja yang lengkap di dalam Al-Quran Karim. Jadi karena ketidaktahuan itu. Kemudian yang kedua, yang mereka lakukan adalah, yaitu di surat 45 ayat 23 tadi, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi semuanya itu, keinginan-keinginan tadi itu sudah berdasarkan kepada keinginan hawa nafsu. Jadi bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa hawa. Jadi semua keinginan hawa itulah yang harus terpenuhi. Maka disinilah sesungguhnya sudah menjadi satu kekuatan bagi setan untuk mempengaruhi anak Adam. Coba dilihat di surat 7 ayat 176. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Jadi Allah menyatakan di surat Al-A'raf ayat 176 itu, sebetulnya aku akan naikkan derajatnya dengan Al-Quran tadi, dengan ayat-ayat Allah. Jadi akan dinaikkan derajat karena Al-Quran itu kan pembicaraan Allah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka itu nggak mau. Mereka lebih condong kepada dunia dan hawa nafsu. Itu yang lebih banyak digandrungi oleh manusia. Akibatnya apa? Allah menyatakan pada akhirnya manusia itu kayak anjing. Ya. Kayak anjing yang lidahnya menjulur. Artinya apa? Hidupnya nggak pernah puas. Gitu. Jadi kasih minum, tetap saja menjulur lidahnya. Enggak dikasih minum, tetap saja menjulur. Hidupnya itu tidak pernah puas. Hingga Nabi SAW mengatakan, kalau saja bukit Uhud itu dijadikan emas, ya, maka manusia akan bertanya, mana bukit Uhud yang lain? Jadi ilahnya itu sudah ilah kepada hawa nafsu. Jadi itu sesungguhnya yang membuat manusia itu, yang menjadikan pemimpin di dalam dirinya itu adalah hawa. Karena ada 2 tadi, ada hawa, ada jiwa. Maka orang yang menjadi
jadikan Hawa menjadi pemimpin, atau Allah menyatakan itulah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka itulah yang akan mencari pertolongan kepada selain Allah. Ya, bisa kepada paranormal, kepada dukun, ada yang menyatakan kepada orang pinter, padahal kemusyrikan semua itu sesungguhnya gitu. Dan tidak ada yang bagaimana setan itu akan memberikan pertolongan ya. Sementara jagat raya ini semuanya akan terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minta pertolongan kepada dukun. Ada yang minta supaya usahanya sukses ya. Padahal dukunnya sendiri nggak sukses-sukses gitu. Artinya apa yang harus kita pahami? Bahwa di dunia ini ada program kerja Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga apa? Artinya apa? Ya sudah, kita ikuti ya seperti langkah-langkah tadi. Kita punya keinginan harus sesuai dengan keinginannya Allah. Kita berusaha harus banyak berzikir kepada Allah. Jangan kita masuk kepada hasil, outputnya. Jangan masuk kepada outputnya, kepada hasilnya. Karena output itu adalah urusan Allah. Hasil itu urusan Allah. Maka soal hasil itu serahkan saja kepada Allah. Bahwa yang terbaik pasti akan diberikan kepada kita pada saat kita menyerahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip-prinsip yang semacam ini kan semuanya ada di dalam Al-Qur'an, Pak. Jadi kenapa manusia itu masih mencari pertolongan kepada Tuhan? Karena ketidaktahuan manusia bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan sampai sedetil-detilnya bagaimana konsep hidup yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi satu kerisauan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu risau atau resah. Resahnya apa? Dikhawatirkan Al-Quran ini akan diacuhkan oleh umatnya. Itu yang menjadi kerisauan Nabi SAW. Ternyata memang apa yang dirisaukan oleh Nabi SAW itu sekarang terjadi. Jadi karena ketidaktahuan kepada Al-Quran. Luar biasa Pak Al-Quran itu. Maka kita yang masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan untuk menuju Al-Qur'anul Karim. Karena hakikat kebaikan itu semua sumber kebaikan itu semuanya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita masih Al-Quran, kita belum menuju satu kebaikan yang amat sangat besar tadi. Dalam sehari-hari, kenyataan sehari-hari Pak, fakta di hari ini. Kebanyakan kan yang sering kita temui itu kan misalnya orang itu karena sakit ingin sembuh Pak ya. Lalu alasannya, saya ini cuma minta bantuannya dia ingin sembuh, titik gitu, seolah-olah itu pembenarannya gitu loh Pak. Satu, ada alasan yang lain, ada yang beralasan itu dari kalau dia diberi semacam pusaka atau warisan yang berbau ke arah kemusyrikan, ini dari nenek moyang, dari mbah-mbah keturunan, jadi semacam menjadi kebanggaan bagi dirinya. Bahkan ketika diminta mau dilepas, jangan. Nah, tapi yang banyak adalah itu tadi Pak. Yang banyak adalah saya ingin sembuh saja, titik. Kenapa saya minta bantuan dia gitu loh maksudnya. Dia itu paranormal atau dukun atau siapa saja. Buka surat 31 ayat 21 Pak. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak.
tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala? Ya. Ya, itu jawaban yang lugas dari Al-Qur'an Karim gitu. Kemudian yang kedua, bahwa berusaha berobat tidak salah, bahkan dianjurkan gitu. Boleh berobat. Ya, misalnya ya berobat yang wajar-wajar saja. Kalau sakit badan, ya pusing atau sakit perut, ya ke dokter saja yang lebih tahu soal kondisi. Jadi jangan mencari obat yang mengandung kemusyrikan. Kalau misalnya kena sihir atau kesurupan, ya jangan ke dokter. Dokter nggak bisa menyembuhkan sihir atau kesurupan itu. Cari kepada tukang ruqyah gitu. Ya. Artinya bahwa setiap usaha kita untuk melakukan penyelamatan diri, ya apakah secara fisik atau secara batin, itu sah-sah saja selama itu tidak mengandung satu kemusyrikan. Jadi boleh saja. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tidak pernah dipahami ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang 157. Dari 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba buka lagi surat 39 ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya. Itu yang ketiga ini yang tidak pernah dipahami, ya. Karena memang pemahaman ini hanya bisa dipahami oleh ulul albab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat. Jadi Allah itu akan menguji. Nanti ujian Allah apa? Ada yang merasa takut, kekurangan, bahkan kematian. Allah menyatakan itu, wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi ketika menghadapi itu, sabar. Sabar itu apa? Gembira. Nah ini yang memang sulit dipahami. Mana ada orang diuji sama Allah terus kemudian gembira. Kecuali ulul albab. Gitu. Nah, bagaimana yang dikatakan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendapatkan musibah, mereka mengatakan bahwa musibah ini dari Allah. Karena ini pemberian dari Allah, yang menjadi tujuan hidup kita adalah Allah, yang ngasih adalah Allah, maka kita menerimanya dengan senang hati. Maka ketika kita menerima dengan senang hati, apa kata Allah?
ada 3 hal yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar tadi. Dan ini pemberian ini tanpa batas, bi ghairi hisab. Apa itu? Ya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Allah bersalawat kepada orang yang sedang diuji dengan sabar tadi. Dan salawat Allah tanpa batas. Coba bisa bayangkan, ini yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang hamba Allah. Warahmah, rahmah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tanpa batas Allah akan berikan. Wa ulaika humul muhtadun. Dan Allah akan berikan petunjuk tanpa batas kepada orang-orang yang sabar tadi. Nilai tertinggi yang Allah akan berikan itu tanpa batas. Nah, manusia kan tidak pernah berpikir ke arah sana. Bahwa sakit atau apapun namanya itu ujian dari Allah. Gitu. Kenapa tidak pernah berpikir? Karena ketidaktahuan manusia terhadap isi Al-Quranul Karim. Umat Islam sekarang kan cuma tahunya cuma sholat, ke masjid, baca Quran. Tapi isinya Quran kan nggak tahu kalau Al-Quran ada kabar-kabari seperti itu. Para nabi, para rasul itu nilai tertinggi itu banyak mereka dapat. Itu adalah nilai kesabaran tadi. Karena nilai kesabaran itu bi ghairi hisab. Gitu. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai percobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Jadi Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum diuji sebagaimana orang yang terdahulu. Diuji dengan kesempitan, kemiskinan, penderitaan, wazulzilu, dan digoncangkan luar biasa. Sampai-sampai Nabi bersama orang-orang yang beriman itu bertanya kepada Allah, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah? Itu menunjukkan saking dahsyatnya itu yang namanya ujian dari Allah SWT. Maka Allah langsung jawab bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Dan para nabi dan orang-orang yang beriman ikut berjuang bersama-sama Rasulullah. Nilai-nilai kesabaran yang semacam inilah tanpa batas, itulah yang mereka raih. Sementara ini adalah nabi bersama orang-orang yang beriman itu orang yang berjuang di jalan Allah. Di embargo ekonominya, ya, sudah berjuang di jalan Allah, diuji dengan kelaparan. Kelaparan zaman Nabi itu, kalau yang namanya lapar, ya, perut Nabi itu sampai diganjel. Jadi tingkat kelaparan di zamannya Rasulullah itu, perut Nabi itu diganjel dengan batu saking laparnya. Kalau sekarang kira-kira malah tidak pakai sabuk saking kenyangnya ya. Begitulah ujian yang dahsyat itu, dan itulah sesungguhnya bayarannya dari Allah bi ghairi hisab, tanpa batas. Nah, itu yang tidak pernah dipahami oleh hamba Allah. Ketika diuji oleh sakit, yang dirasakan cuma sakit saja kan. Tapi hikmah di balik sakit,
Dia kan tidak pernah paham dengan itu. Bahwa ada satu bayaran tanpa batas, ada 3. Ya, Allah bersalawat kepada orang yang diuji tadi, Allah akan berikan kasih sayangnya, dan Allah akan berikan petunjuk bighairi hisab, tanpa batas. Nah, manusia tidak pernah memahami itu, yang dirasakan cuma sakitnya saja gitu. Contohnya bagaimana itu yang namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit, ya. Subhanallah, luar biasa gitu. Jadi Nabi Ayub ini sakit ketika melelahkan, ya. Sakitnya sudah puncak-puncaknya. Nabi Ayub itu berkata kepada Allah, ya Allah, ini setan sudah mulai menggoda, kata Nabi Ayub. Nah, jadi Nabi Ayub itu nggak minta obat sama Allah gitu. Coba bayangkan itu. Jadi Nabi Ayub nggak minta obat. Ya Allah, ini. Jadi artinya apa? Dari keluhan Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub itu betul-betul paham tentang bayaran bighairi hisab pada saat diuji dengan sakit tadi. Justru dia tidak minta obat. Cuma yang diminta oleh Nabi Ayub ini, ya Allah, ini setan mulai menggoda. Artinya apa? Jangan sampai diuji dengan begini ini, setan ikut mempengaruhi Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub mengatakan seperti itu, kemudian Allah menyatakan, hentakkan kakimu Ayub. Kemudian kaki Nabi Ayub hentakkan ke bumi, muncratlah air. Disitulah Nabi Ayub dipakai minum, pakai mandi, habis selesai semuanya penyakitnya. 18 tahun kurang lebih Nabi Ayub itu sakit. Sementara kita baru 1-2 hari aja keluhannya sudah, kayaknya sudah tahunan sakit. Di situ yang tidak pernah dipahami oleh namanya manusia, ya, bahwa di balik ketidaknyamanan, di balik kesengsaraan, itu yang tidak pernah dipahami atau tidak mau memahami itu. Yang justru bayarannya itu luar biasa, ibadah saja kalah gitu. Itu sesungguhnya. Karena ketidaktahuan kita bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Allah bentangkan di dalam Al-Quran Karim. Yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Jadi manusia yang hanya merasakan adalah sakitnya saja. Sehingga kalau kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah tadi 214 tadi, itu kan ujian itu turun kepada hamba yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah itu menguji begitu dahsyatnya? Karena sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang tanpa batas, luar biasa. Dan pemberian Allah tanpa batas ini diberikan pada kondisi ketidaknyamanan atau kondisi penderitaan. Dan manusia tidak pernah memahami itu. Itu sesungguhnya persoalannya, Pak. Sehingga mudah-mudahan ya kita yang sudah dapat kabar-kabari dari Al-Quran ini, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak hanya yang selama ini barangkali ketika orang itu mendapatkan satu kenyamanan, enak ya gitu ya. Tapi ketika orang itu menderita kesengsaraan, orang tuh kasihan ya hidupnya begini. Padahal manusia tidak pernah memahami di balik itu. Bahwa di balik kesengsaraan, di balik penderitaan itulah Allah ingin memberikan sesuatu yang luar biasa. Sehingga barangkali juga bagi kita juga
persepsi yang demikian barangkali itu harus diganti juga. Di samping kita juga kalaupun nanti mengalami seperti itu, ya mudah-mudahan kita diberikan satu pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak Ali, wallahu a'lam. Thank you.